Seorang wanita CEO dengan kekayaan miliaran Dia baru langsung saja diatur pulang kencan kencan buta buta oleh kakek di depan layar. Diatur untuk kencan buta yang aneh. Namun, dia hanya melihat seorang pengemis di tanah. Lalu, dia langsung memikirkan cara untuk keluar dari situasi itu. Maka dia sengaja berdandan sebagai wanita jelek dengan jerawat untuk pergi kencan. Namun, yang tidak pernah terpikirkan olehnya, tidak hanya sengaja terlambat, tapi juga mengenakan pakaian montir. Namun pada saat itu, keduanya secara tak sengaja bertemu di pintu. Dan roda takdir pun mulai berputar. Dia tampan sekali. Dia harum sekali. Lagi pula, Fu Shao tidak datang. Aku lebih baik kencan dengan dia saja. Aku sudah menjanjikan nenek untuk kencan. Tapi tidak disebutkan dengan siapa. Aku akan memperkenalkan diri dulu. Namaku Isa. Bagaimana denganmu? Halo. Nama keluarga saya adalah Fu. Panggil saja aku Xiao Fu. Nama keluarga Anda adalah Fu. Tidak mungkin kebetulan seperti ini. Kalau memberitahunya, saya adalah CEO Grup Fu, pasti akan membuatnya ketakutan. Nama keluarga saya adalah Fu. Saya berusia 28 tahun ini. Dia seorang tukang pipa. Jika Anda berasal dari keluarga Fu, pasti tidak akan keluar untuk memperbaiki pipa. Masih baik-baik saja. Saya berusia 22 tahun ini. Saat ini belum menemukan pekerjaan. Tapi jangan khawatir, saya akan mencari pekerjaan. Tapi pada saat itu, pelayan restoran tanpa sengaja menyiramkan air ke wajah gadis itu. Dan pria itu, melihat kejadian tersebut, dengan gugup datang membantu. Namun terkejut menemukan, ternyata gadis itu sengaja menggambar titik-titik di wajahnya. Sekarang sedang tren menggambar makeup seperti itu. Jangan bicara lagi, keluarga saya memaksa saya untuk kencan buta dengan orang yang saya benci. Itulah mengapa saya berdandan seperti ini. Namun, kamu terlihat sangat tampan. Pasti tidak akan dipaksa oleh keluarga untuk kencan buta. Keluarga saya juga memaksa saya untuk kencan buta. Kita sama-sama dalam kesulitan. Jadi, apakah kamu mau sekarang pergi dan menikah dengan saya? Sekarang, dua orang asing yang bertemu kurang dari 10 menit seperti ini. Mulai serangkaian kejadian yang membuat orang. Pertemuan romantis yang membuat tertawa dan menangis. Karena mereka tidak hanya menerima telepon dari rumah secara bersamaan. Juga diberitahu bahwa gadis itu akan bekerja di perusahaan pria itu. Dia bekerja membuat saya merasa kuno. Namun pada hari berikutnya, gadis itu hanya bertemu dengan sepupunya di depan pintu perusahaan. Tapi tidak pernah terpikirkan bahwa dia akan membuatnya menderita. Saya hanya akan mengatakan Nona Sen. Bagaimana bisa selera berpakaianmu begitu buruk? Membuang-buang perasaan. Nona Sen, silakan ke sini. Nyonya, ini adalah kopi yang saya giling sendiri untuk Anda. Berbeda dengan yang diseduh di luar. Silakan coba. Nyonya, ternyata mereka salah mengenal orang. Keluarga Fu dan keluarga Sen telah menetapkan pertunangan. Tapi tidak mengatakan harus menikahi Sen Yixia. Saya juga putri dari keluarga Sen. Lebih baik memperkuat identitas ini. Halo semuanya. Di mana tempat kerja saya? Di sana. Apakah tempat itu untuk duduk? Kamu seorang pendatang baru. Di mana lagi Anda ingin duduk? Boleh duduk di sebelah CEO. Dia juga baru di sini. Mengapa dia bisa duduk? Tempat yang begitu bagus. Hanya karena kamu seorang karyawan biasa. Dan Nona Sen adalah calon istri CEO kami. Ada orang. Jangan berpikir. Hanya karena memiliki nama belakang Sen seperti orang lain. Maka statusnya sama. Oke, kalian. Jangan bicara lagi. Yang tidak tahu. Mereka pikir saya sombong dan menindas. Oh, Nyonya, kamu terlalu baik. Kamu belum tahu kan? Nyonya kami, bukan hanya tunangan Fu, tetapi juga pewaris keluarga Sen. Tidak peduli identitasnya apa, kamu tak akan bisa menyamai. Dia adalah pewaris Sen. Lalu, apakah kamu tahu siapa saya? Aku tahu. Saya. Kamu adalah Sen Yixia. Jangan banyak omong. Cepat pergi dan bersihkan tempat kerjamu. Fu, bagaimana kamu bisa di Fu Corporation? Masih berpakaian begitu formal. Kalau dia tahu saya adalah CEO Fu Corporation, mungkin dia akan pikir saya sengaja menipunya. Saya datang untuk wawancara. Ya, Fu kecil datang untuk wawancara hari ini. Kamu, mengapa kamu difusi? Pekerjaan baruku. Tapi bagus juga kamu datang wawancara. Kita bisa berangkat dan pulang kerja bersama. Baiklah, saya pulang dulu. Semangat, jangan terlalu membebani dirimu sendiri. Tidak masalah, saya mendukung Anda. Bos, kamu. Ini drama apa? Ini istriku. Di dekat kantor, bantu saya beli rumah kecil. 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu cukup. Belikan saya mobil lagi. Mobil yang lebih murah. Baiklah. Ini mobil baru yang kamu beli. Ya, aku pergi. Mengapa kamu bisa menghasilkan uang dari memperbaiki pipa? Mobil ini, pasti lebih dari 500.000. Wow, rumah ini sangat besar dan baru. Baru disewa kemarin. Akhirnya menikah. Tidak ingin istriku menderita bersamaku. Mengalami masa sulit. Tuan Fu, saya mudah diurus. Tapi, mengapa kamu membeli mobil yang begitu mahal?
Menyewa rumah yang begitu besar, pasti menghabiskan banyak uang. Tidak menghabiskan banyak, mobil dibeli dengan kredit, uang untuk menyewa rumah. Saya meminjam beberapa dari seorang teman. Ini adalah hasil kerja paruh waktu saya. Kamu pergi dan mengembalikan uangnya. Bagaimana bisa berutang uang kepada orang lain? Seorang wanita benar-benar memberi saya uang. Menarik, bagaimana saya bisa menerima uangmu? Teman itu sebelumnya berutang uang kepada saya. Belum mengembalikan sama sekali. Saya hanya meminjam sedikit dari dia. Baiklah, benar. Saya belum bertanya padamu. Apakah kamu berhasil dalam wawancara? Di departemen mana? Departemen SDM. Sepertinya cukup dekat dengan departemen desain. Kita akan pergi bersama lain waktu. Ayo makan di kafetaria. Baiklah, Tuan Fu. Kamu bilang kebetulan atau tidak? Kami baru saja masuk kerja. Ingin makan siang bersama. Kantin tidak memperbolehkan makan di tempat. CEO Fu juga peduli pada karyawan. Mari kita memudahkan. Bagaimana kerjamu belakangan ini? Jangan ditanya. CEO Fu itu. Dia benar-benar tidak manusiawi. Bagaimana bisa tidak manusiawi? Dia malah membiarkan Shen Xinyao menetapkan tempat dalam kontes perhiasan. Apakah kamu salah paham tentang Tuan Fu? Tidak. Seharusnya dia bukanlah orang seperti itu. Taman Fu. Mengapa Anda begitu membela Fu total? Saya memang merasa dia seorang CEO. Tidak perlu repot dengan hal kecil seperti ini. Tapi menurut saya, mereka sepertinya agak. Saya pikir itu mungkin. Saya akan pergi kerja besok. Laporkan kepada atasan kami. Mintalah dia untuk memecat Shen Xinyao. Bagaimana? Tidak bisa. Dia sudah dipecat sekarang. Bagaimana dia akan melihat saya lagi? Menjadi sorotan dalam kontes desain perhiasan. Bagaimana bisa karena hal kecil ini? Dia dipecat. Jadi, apakah kamu ingin ikut kontes desain perhiasan? Tidak ingin. Awalnya saya hanya seorang pemula. Saya juga tidak terlalu ingin ikut. Hai, paket untukmu. Sampaikan ke bawah. Jangan biarkan orang lain menyebarkan gosip tentang saya lagi. Dan juga, cari kesempatan untuk mempromosikan Shen Yixia, desainer perhiasan internasional terkemuka. Tarian Kristal Avril. Bagaimana bisa ini terjadi padamu? Rusak. Mengapa saya memakai gelang ini hari ini? Sekarang tidak boleh ada yang tahu. Saya adalah Avril. Kamu masih memberikannya padaku. Ini hanya main-main yang saya buat sendiri. Buatan sendiri. Permata bersinar di bawah sinar matahari. Bersinar terang. Seperti sedang menari. Inilah tarian Kristal Avril. Kalung ini. Saat itu ada yang menawar 30 juta. Avril tidak menjualnya. Kamu dan Avril. Apa hubungannya sebenarnya? Shen Yixia. Jangan-jangan kamu membeli barang palsu. Kamu tidak malu pergi? Baiklah. Aku jujur. Gelang ini. Itu dibeli secara sembarangan di pasar kaget. Saya sama sekali tidak tahu apa itu. Tarian kristal. Bukan barang palsu. Avril akan menandai setiap desainnya. Di setiap desainnya. Dengan mencetak namanya sendiri. Barang palsu tidak memiliki ini. Kamu benar-benar paham banyak hal. Tentu saja. Aku adalah putri keluarga Shen. Dan, Avril Lavigne adalah idola saya. Setiap desainnya. Saya tahu semuanya dengan baik. Dari mana kamu mendapatkan kalung ini? Kamu bilang apa? Avril adalah idolamu. Jangan mengalihkan topik. Apa hubunganmu dengan Avril? Saya sudah meminta banyak orang. Tidak ada yang berhasil membeli kalung ini. Baiklah. Sampai saat ini, saya juga tidak bisa menyembunyikan lagi. Avril adalah temanku. Teman. Memang orang miskin. Bahkan berani membawa gelang sampah yang dibeli di pinggir jalan. Berani dibawa ke acara peringatan. Biarkan aku pergi. Ini adalah hadiah dari suamiku. Apa yang bisa dia berikan padamu? Apa yang bisa dia berikan padamu? Apakah itu bernilai 20 yuan? Berapa harga gelang yang diberikan suamiku padaku? Apa hubungannya denganmu? Shen Yixia. Perbedaan antara kita semakin besar sekarang. Aku bisa mengenakan karya terbaik Avril. Sedangkan kamu hanya pantas memakai barang pinggir jalan. Karya terbaik. Kalungmu ini. Hanya milik Avril. Hanya karya latihan awal. Bagaimana mungkin? Kalung ini. Dibeli khusus dengan harga 50 juta oleh orang yang saya tunjuk. Kamu telah ditipu. Shen Yixia. Kamu tidak mengerti barang juga tidak apa-apa. Akhirnya, selain tarian kristal yang kau curi, kau juga belum pernah melihat karya Avril. Sepertinya yang belum pernah melihat adalah dirimu. Kalungmu ini. Hanya hasil awal desain Avril. Mengapa kau tidak bilang kalau kau adalah Avril? Mengapa diam saja? Semua orang, cepatlah melihat. Suami Shen Yixia. Memberinya barang dagangan 20 yuan. Hahaha. Shen Yixia begitu cantik. Mencari suami miskin. Sayang sekali. Shen Yixia, kenapa tidak cerai dan hidup bersamaku saja? Aku akan membelikanmu 1000 yuan. Hahaha. Shen Xinyao. Jangan kira Fu suka padamu. Lalu bisa berbuat seenaknya. Tunggu sebentar. Gelang ini.
Sepertinya dari negara indah. Ambil yang itu dilelang. Bagaimana mungkin? Suami Sen Yixia hanya seorang tukang servis busuk. Benar. Ini baru saja berita beberapa hari yang lalu. Aku ingat itu terjual dengan 1 miliar. Tidak percaya? Lihat saja. Wanita timur yang misterius menghabiskan 1 miliar untuk membeli gelang. Hahaha. Sen Yixia mengatakan bahwa gelang itu diberikan oleh suaminya. Apakah suaminya? Wanita timur yang misterius. Hahaha. Tuan Fu mengatakan bahwa itu dibeli oleh ibunya. Apakah wanita timur itu ibunya? Tidak mungkin. Dari mana ibunya bisa membeli yang begitu mahal? Sen Yixia, mengapa diam? Kamu tidak benar-benar berpikir. Apakah menurutmu gelang ini bernilai 1 miliar? Suamiku hanyalah orang biasa. Gelang yang dia berikan padaku juga hanya gelang biasa. Namun perasaannya padaku tak ternilai. Kata-katamu tegas. Masih saja di luar sana. Merayu pria kaya di mana-mana. Itu. Saya pernah bekerja di toko gelang giok. Bahan gelang ini terlihat mahal sejak pandangan pertama. Meskipun tidak seharga 1 miliar. Ini juga bernilai 50 juta. Dan tidak peduli seberapa mahalnya gelang jade. Semuanya memiliki energi spiritual. Kamu benar-benar membuatku tertawa. Nyonya kami adalah putri keluarga Sen. Apakah matanya tidak sebaik matamu? Itu. Gelang ini miliknya. Tanpa perlu melihat, sudah tahu ini barang pasar. Sen Yixia, aku tahu kau iri pada istri kami. Mengenakan kalung Avril. Tapi kau tak perlu bermimpi sia-sia. Aku iri padanya. Iri padanya karena menganggap kalung Avril yang dibuat asal-asalan sebagai barang berharga. Seolah-olah itu permata. Jangan pernah menghina idola saya. Ten Xinyao, kamu gila. Kau harus mengganti gelangku. Mengganti dengan uang, ya? Diterima 100 yuan melalui Alipay. Hahaha. Baiklah. Uang juga sudah kuberikan padamu. Cukup untuk membeli mobil. Hanya karena kau menjatuhkan gelangmu yang rusak. Kenapa masih ribut? Kau merusak gelang yang diberikan suamiku padaku. Hari ini kau harus meminta maaf di depan seluruh karyawan perusahaan. Anda pantas mendapatkannya. Sebenarnya kau sudah menikah. Kenapa kita semua tidak pernah melihat suamimu? Haha, ini memalukan. Mungkin. Siapa yang akan menjadi selingkuhan pria tua yang imut itu? Memang benar. Apakah kalian pernah bertemu suaminya? Sudah pernah bertemu? Beginilah, Sen Yixia. Kamu telepon suamimu. Kalau dia berani datang, aku akan minta maaf padanya. Apakah benar-benar harus melibatkan Tuan Fu? Kenapa diam saja? Tidak berani lagi. Apakah suamimu benar-benar jelek, pendek, dan miskin? Hahaha. Menikah dengan suami miskin seperti itu. Tak heran tidak mau membawanya keluar. Suamimu tahu? Apakah sering membuatnya cemburu? Nanti minta maaf dengan serius. Drama pendek yang sangat bagus. Sekarang klik sudut kiri bawah untuk memutar seluruh episode.